Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alma. Ya, pagi. Udah menjelang siang ya? Iya, siang. Gimana Bu Alma? Kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik ya Bu Alma. Iya, baik. Baik, alhamdulillah kita hari ini berjumpa ya Bu Alma ya. Sini juga ada Bu Didah. Ini merupakan bagian dari lanjutan ya Bu Alma ya. Lanjutan kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Saya juga sudah bersama-sama dengan Bu Alma ke kelas kunjungan supervisi klinis, dan saya juga sudah mencatat hasil pengamatan dan lain sebagainya. Nah, Bu Alma, tentu kita di sini sekarang bertemu ada tujuannya dong ya? Iya, pasti. Pasti ya. Nah, selain dari yang tadi saya sampaikan nih, Bu Alma ketemu saya berdasarkan hasil supervisi kemarin. Iya. Ada nggak tujuan lain nih dari Bu Alma ketemu saya hari ini? Tujuan lain ya, untuk menyelesaikan tugas saya sebagai yang disupervisi sama panggilan saja sih tujuannya. Itu aja sih. Dan itu juga itu ya Bu ya, menjadi aktivitas wajib ya ke depan ya. Karena guru itu memang harus disupervisi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya Bu Alma ya. Nah, mudah-mudahan Bu Alma kita bertemu ini nanti bisa hadir solusi-solusi, dan nanti bisa Bu Alma sampaikan apa yang Bu Alma harus lakukan ke depan ya Bu Alma ya. Siap ya Bu Alma ya? Siap. Baik, izinkan saya Bu Alma untuk bertanya nih yang pertama. Kira-kira Bu Alma nih perasaannya kemarin ketika disupervisi itu gimana Bu? Deg-deg sih, campur aduk. Campur aduk ya? Campur aduk, ada groginya ada gitu. Takutnya juga ada. Takut kenapa Bu? Kalau bisa takut digigit sama pagian. Digigit dalam arti mungkin dilihat ya. Dilihat, takut ada dikomentarin gitu. Oke, siap. Jadi perasaan yang wajar ya. Saya juga kalau disupervisi sama kepala sekolah atau nanti kita gantian, pastilah Bu Alma ya. Apalagi kita dilihat oleh rekan kita ya. Iya. Apalagi kan saya baru juga pagian. Tapi masih belum banyak pengalaman gitu. Masalah pengalaman mungkin nanti sambil kita bertugas, sambil kita berkolaborasi ke depan ya Bu Alma ya. Oke Bu Alma nih, dari kegiatan kemarin nih Bu, yang paling menarik Bu dari kegiatan supervisi ada di bagian mana tuh? Di kelas? Di kelas yang menarik pada saat pembelajaran sih, bagian intinya. Bagian inti ya? Kenapa tuh? Ya, karena kan saya juga menggunakan model pembelajaran TSTS ya, teknik stay to stay. Ya, nah, to stay. Ya, itu kan saya baru ya bagian menerapkan seperti itu di kelas 10 lagi. Kelas 10 kan belum terlalu beradaptasi ya sama lingkungan anak sekolah SMK gitu. Masih banyak sikap-sikap waktu SMP atau tingkah laku waktu SMP-nya masih di bawah. Jadi saya kayak memicu banget nih gitu, anaknya tuh jadi kayak lebih super aktif banget gitu, jadi saya lebih harus ekstra memonitoring merekanya gitu. Yang paling menarik ya. Iya, dan menjelaskan materinya juga harus benar-benar ekstra. Apalagi anak teknik otomotif yang mayoritas semuanya cowok. Jadi itu juga jadi salah satu faktor ya. Faktor yang seperti Bu Alma sampaikan tadi, super aktif. Kemudian sekarang banyak tantangan lah di dalamnya ya. Siap. Kita harus ekstra sabar juga. Baik. Nah Bu Alma, saya minta izin ya, karena kan kemarin saya sebagai supervisor telah melakukan pencatatannya Bu Alma ya. Saya izin sampaikan, kita bahas dari kegiatan pendahuluan ya Bu Alma. Nah, saya lihat dan saya perhatikan, juga saya cermati, Bu Alma sudah sangat baik dalam membuka proses pembelajaran. Nah, kemudian Bu Alma juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintak di bagian pendahuluan. Nah, ketika Ibu dengar komentar saya nih, gimana nih tanggapan Ibu tuh? Ya, saya akan menerima gitu.
sangat senang hati gitu dikomentarin. Saya sangat senang. Berarti itu memicu saya untuk membuat motivasi yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kedepannya ya, Bu, Ya, ya. buat kedepannya. Oke, baik Bu Alma. Nah, di kegiatan awal juga saya cermati Ibu ada sintak yang menanyakan kabar nih. Iya. Bagaimana keadaannya murid-murid Iya. ini? Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting sih keadaan murid nih di awal pembelajaran? Oh, sangat penting pagian. Iya, sangat penting karena dalam kondisi sakit misalkan ya, kalau ada anak yang sakit dia tidak akan fokus untuk ikut pembelajarannya. Pasti dia akan lebih diam di dalam kelas dan tidak akan aktif lah dalam pembelajaran yang sudah saya sampaikan gitu. Apalagi kalau kerja kelompok. Oh, pernah nggak Ibu nemuin di pembelajaran sebelumnya ada anak yang sakit? Pernah ada. Jadi diapain? Sama saya disarankan istirahat di UKS. Oke. Gitu. Jadi kategori sakitnya yang tidak bisa melanjutkan iya, gitu ya? yang tidak bisa melanjutkan sampai kayak pusing kayak gitu, mual kayak gitu kan tidak bisa pagian. Itu membuat fokus anak jadi pecah ya. Berarti sangat penting ya keadaannya. Iya, sangat nah gimana kalau keadaan lain nih, misalkan dia kelihatan murung, pernah nggak ditemuin sama Bapak? Kayak murung, sedih pernah ada juga pernah. Banyaknya faktor dari keluarga sih, ada masalah di keluarga kayak gitu dia biasa. Kalau murung, Ibu tahu faktor dari keluarga? Biasanya kalau misalkan saya sudah menjelaskan sama saya dikasih tugas, terus anak itu juga saya langsung tanya, kamu kenapa kayak gitu. Oh, ini ada ini Bu, cerita anak tuh biasanya gitu. Kalau enggak setelah pembelajaran selesai, kamu ikut ibu yuk di luar gitu, ngobrol. Biasanya kayak gitu sih pagian. Jadi Bu Alma melakukan upaya tambahan ya? Iya, upaya tambahan. Jadi selain di pendahuluan tuh udah tahu tuh, anak nih kayaknya harus dikasih treatment gitu. Iya, gitu sih biasanya. Terima kasih Bu Alma. Jadi sangat pentingnya Bu Alma ya, keadaan awal, kesiapan itu memang sangat mempengaruhi ya pada proses pembelajaran. Nah ini kemudian Bu Alma juga saya perhatikan dan saya cermati ada pembiasaan. Iya. Pembiasaan menyanyikan lagu nasional ya. Iya. Nah menurut Ibu nih seberapa penting kegiatan itu dalam proses pembelajaran itu? Karena saya mata pelajaran PPKN ya. Betul. Harus banget menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak kayak itu mulai dari hal kecil itu menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi anak tuh selain dia mengetahui lagu-lagu yang pop zaman sekarang, dia harus hafal tuh lagu nasional terlebih dahulu karena dia kan sebagai warga negara Indonesia masa nggak hafal sih lagu nasional negaranya sendiri. Gitu penting banget berarti ya. Penting pagi. Gimana tuh selama proses nyanyi? Apakah semua kelihatan hafal atau ada yang terbata-bata? Kalau untuk lagu nasional semuanya hafal, tapi kalau misalkan Tanah Airku, apa yang kemarin saya nyanyiin tuh Indonesia Raya itu hafal, tapi kalau untuk lagu wajib itu kadang-kadang ada yang nggak hafal sih lagu-lagu nasional kayak gitu, kayak Tanah Airku dia kalau anak-anak kadang ada yang kurang hafal, terus lagu wajib juga kadang ada yang belum hafal. Kalau untuk Indonesia Raya semuanya hafal karena sering dinyanyikan gitu pas kegiatan upacara bendera. Gitu aja. Kadang juga ada yang kebalik yang liriknya. Kadang ada yang kebalik gitu. Kadang kalau misalkan saya nggak mau nyanyi Indonesia Raya, yang lain aja. Kadang saya sebelum masuk kelas udah ngirim ini nih liriknya nih, kamu harus hafal nanti pas nyanyi udah hafal nih gitu. Kadang gitu sih. Siap. Berarti itu jadi kendala ya Bu ya? Kendala juga ya. Berarti tadi selain mengirimkan lirik lagu misalkan, ada nggak upaya-upaya lain supaya anak tuh bisa hafal minimal gitu? Kalau untuk upaya-upaya lain belum ada sih, baru itu saja sih yang saya usahakan gitu. Saya belum menemukan lagi caranya bagaimana. Paling tinggal dikasih penguatan ya. Kamu misalkan ini lagunya nih harus dicermati, nanti pas ibu datang mudah-mudahan sudah hafal. Baik, siap. Terima kasih Bu Alma, dan itu saya apresiasi, sangat bagus sekali ya. Tadi Bu Alma juga sudah menjelaskan kenapa harus penyanyi, apalagi hubungannya dengan nasionalisme, dengan pendidikan Pancasila. Keren sekali Bu Alma. Oke Bu Alma, kemudian setelah itu Bu Alma juga melakukan persepsi ya Bu ya? Iya. Persepsi kepada siswana.
Seberapa penting Bu kegiatan representasi menurut anak-anak? Penting sih menurut saya untuk menggambarkan apa aja yang akan kita pelajari atau untuk materinya terlebih dahulu. Jadi untuk memberitahu, oh ini nih kita akan belajar materi ini nih. Jadi eh, se apa biar anak tuh punya gambaran aja gitu loh pagian. Oke. Oh iya gitu. Jadi Biasanya kan mengkoneksikan dulu ya iya mengkoneksikan dulu. pengetahuan yang sebelumnya, Iya. sekarang belajar materi baru biar dia nyambung. Iya, biar nyambung. Baik. Nah, Bu Alma, menurut Bu Alma nih, tadi kan beberapa sintak atau tahapannya itu sudah saya cermati ya. Nih ke depan nih, menurut Bu Alma, pembukaan yang menurut Bu Alma baik itu baik dari urutan ya, kemudian sekarang pembiasaan itu harusnya kayak gimana tuh Bu? Kalau menurut saya pendahuluan itu yang pertama yang sangat penting itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu sih. Menurut saya guru harus mencontohkan gitu ke anak, jangan menyuruh anak kalian kalau mau masuk kelas atau masuk ruangan harus salam, tapi sedangkan gurunya aja nggak pernah gitu. Gitu aja sih salam. Terus berdoa kan supaya pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu mudah dicerna sama anaknya, mudah diterima gitu. Bagian-bagian penting itu ya. Salam, berdoa itu sangat penting bagi saya. Kalau PPKN ada tambahannya juga itu, yaitu nyanyi lagu wajib nasionalnya. Siap. Setelah itu baru ke persepsi dan penyampaian tujuan pembelajarannya. Ya, betul. Baik, keren sekali Bu Alma, dan saya lihat itu sudah muncul semua tuh di Bu Alma tuh. Sudah muncul semua, dan ide-ide tadi Bu Alma juga sudah sangat terwujud ya. Tercermin dalam modul ajar yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bu Alma. Terima kasih Bu Alma untuk kegiatan pendahuluan yang luar biasa kemarin, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa yang bisa Bu Alma kembangkan terkait dengan area pengembangan nanti ke depannya ya Bu ya. Baik. Dan saya izinkan juga nih Bu, saya lanjutkan ke kegiatan inti ya Bu ya. Jadi pada kegiatan inti proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu kemarin, sintaknya sudah muncul semua Bu. Dari mulai pertama Ibu memantik siswa, kemudian Ibu juga sudah mengorganisasikan siswa dalam bentuk kelompok, Ibu menggunakan media PowerPoint, membuatnya lebih interaktif ya Bu ya. Nah, kemudian di akhir Ibu menerapkan satu bagian utuh dari model to stay itu ya, yang kemarinnya itu keren banget. Dan itu juga bisa menggerakkan ya, menggerakkan aktivitas dan interaksi antar siswa ya di dalamnya nih. Nah, gimana Bu setelah dengar pendapat saya itu tadi, apa yang tadi saya sampaikan tanggapannya? Senang sih. Senang ya. Alhamdulillah. Dapat dikoreksi kayak gitu. Baik. Oke. Anggapannya oke saja kalau saya. Oke, kemudian Ibu nih kan Ibu di awal itu Ibu buka dengan menyajikan pertanyaan pematik ya, dalam bentuk gambar ya, waktu itu gambar pondasi rumah ya Bu ya. Nah, seberapa efektif nih menurut Ibu media gambar nih dalam proses kegiatan inti? Oke. Kalau untuk media gambar itu sendiri, karena anak sekarang tuh lebih sering ini ya melihat gambar, dia lebih tertarik sama yang ada gambar. Kalau dalam bentuk gambar pasti dia langsung ini nih gitu. Berbeda dengan kalau kita hanya memberikan penjelasan melalui ceramah saja gitu. Betul. Itu aja sih. Jadi didukung oleh media gambar ya. Apalagi gambarnya yang erat dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kayak dia punya gambaran sendiri. Jadi langsung gitu bagian terkoneksi. Apalagi kemarin materinya itu Ibu kan tentang dasar negara ya. Iya. Dan Ibu sajikan dalam bentuk gambar rumah. Yang paling penting dari sebuah rumah itu apa sih gitu. Relate banget ya. Relate sama kehidupan anak-anak. Jadi anak-anak tuh langsung celing gitu. Langsung connect gitu, cepat connect-nya gitu. Yang paling penting fondasi. Iya, fondasi. Iya. Kan yang pertama kali dibangun dalam sebuah rumah itu ya fondasi, dan negara pun dalam pembangunan negara itu yang paling pertama dibuat itu kan ya fondasinya, dasar negaranya. Betul. Berarti efektif banget ya ini ya untuk memancing ya. Iya, untuk memancing. Nah, sebelumnya kan di tahap
praobservasi, kita pernah berdiskusi waktu itu. Ibu awalnya akan pakai model problem based learning. Nah, ketika di perjalanan karena pertimbangan mungkin kebutuhan, kelas yang akan diajar, Ibu merubah akhirnya model pembelajaran menjadi yang tadi to stay. Apa nih pertimbangannya, Bu? Karena materinya juga. Ya, kalau misalkan untuk dasar negara kayaknya belum bisa deh ke problem based learning. Jadi kayak ganti aja teknik to stay itu, karena kan biar anak lebih aktif juga. Terus kelas 10 juga kan di sini baru 2 bulan, mereka belum terlalu kenal sama teman-temannya. Jadi saya bentuk kelompok, yaitu tujuannya itu biar mereka tuh interaksi lah sama teman-temannya. Jadi nggak hanya itu aja. Gitu aja. Baik. Jadi memang karena faktor kelas 10 juga, materinya juga disesuaikan. Dan juga tadi ingin memicu bonding, ikatan antar temannya. Dan sekali berarti itu pertimbangan Ibu merubah model pembelajaran pada waktu itu. Baik. Nah, Bu, setelah Ibu rubah nih, pengaruhnya seperti apa nih, Bu? Dalam proses pembelajaran, terutama dalam pemahaman murid. Ya. Dalam pemahaman dalam pemahaman kan saya juga kemarin selain mereka mencatat atau mencari tugas yang sudah saya tugaskan per kelompok, itu kan mereka juga mencari jawaban dari kelompok lain. Nah, dalam mencari jawaban dari kelompok lain pasti mereka akan membaca terlebih dahulu dong. Jadi ya, intinya saya harus menerapkan literasinya juga sih, biar jangan jawabannya apa nih, jangan seperti itu langsung aja, bagaimana dia cara bertamunya gitu. Menjadi seorang tamu itu harus seperti apa. Pemahamannya pasti kalau mencari jawaban di kelompok lain harus yang namanya dibaca terlebih dahulu, jangan langsung tulis gitu. Baik, jadi itu pertimbangannya ya, Bu ya. Pertimbangan hal-hal yang menjadi penting kenapa model itu akhirnya dipilih. Berarti Ibu juga menanamkan nilai kompetensi emosional ya, bagaimana beretika, bagaimana dia memanage dirinya, berinteraksi dengan temannya, sesamanya. Baik. Nah, berarti tadi Ibu juga sebenarnya sudah menyampaikan ya. Jadi ketika anak dia sudah paham, dia sudah mengerti, bisa berinteraksi, apakah itu bisa disebut ciri-ciri anak sudah paham? Belum sih, harus diuji lagi. Diuji ya. Iya, betul. Ya itu di akhir pembelajaran itu saya kasih soal bagaimana sejauh mana sih pemahaman dia. Itu karena pengetahuannya itu. Jadi nanti akan terlihat ciri-ciri perubahannya itu dari proses pengerjaan soal anak, yang nanti dilihat dari jumlah jawaban benarnya dibandingkan dengan jumlah jawaban salahnya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, setelah itu kan Ibu juga mulai nih mengorganisasikan kelompok. Siswa dibagi ke beberapa kelompok. Nah, itu pertimbangan pembagiannya seperti apa? Pertimbangan pembagiannya itu saya lihat dari pertemuan sebelumnya. Siapa aja nih yang aktif gitu, yang sering aktif di kelas, sering bertanya. Nah, saya jadi setiap yang anak aktif itu nggak saya gabungkan semua, jadi dibagi-bagi kayak gitu biar teman yang lainnya juga ikut aktif dan ke bawah aktifnya gitu. Menular gitu, mengajak gitu, ayo gitu, jangan saya terus gitu. Nah, berarti yang sebelumnya Ibu sudah lihat nih, ada beberapa aktif, itu berarti dipecah nanti ya? Iya, dipecah. Ada dalam setiap masing-masing kelompok? Iya, ada. Seberapa efektif Bu dari pertimbangan itu terhadap kinerja kelompoknya nih? Efektif, sangat efektif sih menurut saya pagian. Jadi semuanya tuh ikut berkontribusi dalam mengerjakan semua si soal itu gitu, si tugas itu. Jadi dia sebagai pemicu pemicu, ayo dong gitu, mengajak. Jadi memberikan pemahaman juga ke anak-anak yang belum pahamnya gitu. Nah, Ibu nguatinnya gimana nih supaya itu tetap berjalan, supaya si anak yang aktif ini nggak kalah sama anak yang nggak aktif tuh, apa yang Ibu lakukan di kerja kelompok? Jadi gini, kalau misal sebelumnya kan saya bagi yang mau bertanya untuk ketua kelompoknya silahkan ke depan. Nah, saya jelaskan. Terus
si ketua kelompok itu menjelaskan lagi ke si teman-temannya gitu, diberikan arahan dulu si ketua kelompoknya itu aja deh. Jadi ada komando, ada ada instruksi, yang ada disampaikan kepada si anak yang aktif tadi, sehingga nanti mereka bertugas untuk menyampaikan pesan itu. Sehingga nanti mungkin ada nilai tanggung jawab. Ada nilai tanggung jawabnya itu. Nah, bentuknya nanti gimana Bu untuk melihat, oh tanggung jawabnya ini udah berjalan nih, oh yang ini belum nih. Kan saya monitoring. Jadi keliling ke setiap kelompok saya monitoring, lihat ini sampai mana ini gitu tanya. Nah, biasanya di proses monitoring itu yang diperhatikan tuh apa aja nih Bu? Ini siapa yang kan kalau tugas kelompok siapa yang mengerjakan, siapa yang mencari jawabannya di buku yang sudah saya berikan kemarin tiap pagian gitu. Dalam bentuk LKPD ya? Iya, LKPD. Betul. Jadi gitu. Kan teknik text to stay juga kan ada kelompok si tamu. Nah, si anak yang hanya mencari saja, terus dia juga ditugaskan untuk mencari jawaban dari kelompok lain, bertamu atau berkunjung ke kelompok lain. Dan untuk yang anak yang mencatatnya itu, dia tugasnya itu sebagai tuan rumah, jadi menjelaskan jawaban dia kepada kelompok yang tamu yang tadi datang. Gitu. Menarik sekali ya Bu ya, mulai dari instruksi, dia akan membagi peran dan fungsinya ya ke depan ya. Dan Ibu melakukan monitoring seperti apa kinerja yang mereka lakukan, nanti diukur melalui instrumen yang kemarin instrumen penerimaan sikap, sehingga nanti bisa kelihatan wah yang ini kerja kelompoknya berapa persen, ini berapa persen. Keren Bu. Nah Ibu, saya kemarin cermati juga ada proses literasi ya, literasi sumber pembelajaran tuh yang Ibu tekankan. Nah, menurut Ibu nih, keterampilan literasi yang kemarin dilaksanakan baik sebelum atau sesudah itu seperti apa anak-anak literasinya? Literasinya karena di sekolah kita juga ada kegiatan literasi ya, pembiasaan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kayak anak tuh kalau suruh literasi, oh ya sudah biasa, dia mengikuti sesuai instruksinya gitu. Jadi memang ada hubungan ada hubungannya. Ada hubungannya antara literasi pembiasaan dengan pembelajaran. Dengan literasi di pembelajaran. Gitu. Apa tuh kira-kira Bu yang paling penting dari kegiatan literasi itu? Yang paling penting dari kegiatan literasi itu, jadi dibiasakan anak tuh sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menulis jawaban itu harus ditanya terlebih dahulu apakah sinkron dengan pertanyaannya gitu. Dan jadi anak membiasakan kalau apa-apa jangan langsung ditulis, langsung baca dulu nih kalau ada instruksi biar sesuai dengan instruksinya nih gitu. Karena kan di dunia kerja juga nanti kalau di perusahaan kan ada yang namanya IKA. Instruksi kerja. Nah, instruksi kerja kan ada urutannya. Kalau misalkan anak tidak bisa membaca IK-nya itu, nanti dia kerjanya tidak akan sesuai dengan si PT itu gitu. Dengan SOP yang ada di pabrik tersebut gitu. Jadi memang nyambung ya. Dari hal terkecil nih, literasi pembiasaan, dia menemukan inti kalimat. Ibu sekarang disambungin lagi ke masalah dunia kerja, gitu. Itu memang berpengaruh banget ada berpengaruh kepanjangannya gitu. Salah juga memahami berarti kemungkinan besar jawabannya salah juga gitu. Oke, jadi sangat penting ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu, semoga itu tetap berjalan ya Bu ya. Amin. Dan Ibu nanti bisa memperkaya mungkin sumber-sumber literasi yang lain untuk bagi anak-anak yang Ibu ajar ya. Nah, apakah ada yang harus ditingkatkan Bu dari keterampilan literasi siswanya di jam pelajaran yang Ibu lakukan? Ada sih, harusnya ada jam lebih. Jadi memang butuh waktu lebih gitu ya. Apalagi kalau PPKN ya pagiannya nggak akan bisa hanya sekedar mendengarkan saja, nggak akan bisa. Jadi harus baca. Saya juga sebagai guru juga harus baca terlebih dahulu gitu. Ya konsepnya matang ya. Konsepnya matang. Dan materi yang tersampaikan juga sesuai harapan. Jadi memang porsi literasinya mungkin nanti ke depan mudah-mudahan bisa ditambah. Baik di porsi pembiasaan atau di porsi pembelajaran ya. Dan kita juga sebagai guru mungkin juga harus memberi contoh ya. Memberikan contoh. Pemahaman tentang literasi. Nyambung banget ya dengan literasi ya. Jadi memang literasi itu lintas ya. Benar. Bukan hanya milik dari bahasa Indonesia. Bukan. PPKN sejarah itu sangat penting. Betul. Jadi literasi adalah interdisipliner ya. Kalau semuanya kepake. Semuanya kepake. Sampai ke perusahaan kepake dan lain sebagainya. Baik. Nah ini Bu ada juga yang menarik nih, Ibu kan buat LKPD ya? Iya. LKPD. Nah kenapa Ibu membuat LKPD itu
Dan menurut Ibu, apakah seberapa efektif LKPD itu dalam proses pembelajaran Pak? Karena tujuan saya membuat LKPD biar anak itu sama sih tugasnya itu jadi lebih terarah gitu loh bagian. Jadi mereka harus oh iya membaca terlebih dahulu kan di LKPD itu ada soal-soalnya juga, ada Ya. perintah-perintah yang harus mereka kerjakan juga. Ya. Jadi nggak perlu ya itu meningkatkan literasinya juga. Oke. Kembali lagi ke situ. Jadi nggak Baik. perlu nanya-nanya terusan Ibu gimana baca literasi Ya. LKPD-nya gitu Ya, sih. ya. Nah, yang memudahkan saya juga. Baik, dalam jadi penilaian. berarti di LKPD ini ada instruksi petunjuk Mm-mm. ya, yang nanti bisa mengarahkan siswa itu mencari jawaban, memahami cara kerjanya, Iya, supaya dia lebih paham gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah LKPD yang Ibu buat kemarin itu sudah kira-kira ideal belum ya? Apa masih ada perbaikan atau enggak gitu? Kalau ideal sih belum ya bagian. Jadi saya membuat LKPD emang belum terlalu menarik kayak buat infografis gitu. Oke. Kan LKPD kan kalau biasanya tuh kan ada gambar-gambarnya. Kalau saya hanya oh ya gini aja Iya, gitu. Baik. Tapi nggak jadi Kan, masalah ya Bu iya, ya? Karena memang bertahap nanti ya. bertahap. Oke. Karena waktu juga. Siap. Kepepet waktu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini yang paling menurut saya yang paling krusial ya, yang paling penting ketika Ibu monitoring kerja kelompok. Apa temuan-temuan yang Ibu temui nih saat Aduh, di banyak kelompok kemarin aja ada kejadian, ada yang mejanya sampai patah tuh? gitu. Oh gitu, waduh. Anak otomotif cowok kan rata-rata seperti itu. Karena Ada terlalu semangat ya. terlalu semangat menulisnya Dan seperti bertamu ya. iya, bertamunya sampai meja ada yang kursi sampai guling gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, keaktifannya ekstra gitu. ya. Apa nih yang Ibu lakukan ketika melihat itu? Bantuan-bantuan apa yang diberikan kepada kelompok? Oh gitu. Saya menanyakan ini kenapa sampai seperti ini, Oke. membantu menanya terlebih dahulu Ya. sih. Ini Bu, saya lagi nulis mejanya sampai tiguling gitu karena emang udah copot katanya gitu. Saya dibantu ya. Coba pakai geser atau bentuk lagi mejanya kelompoknya gitu aja sih. Di luar pakai gitu aja. Nah, ada kendala nggak Bu? Terutama kan monitoring ini akan menilai sikap, ya, tanggung jawab, kerjasama. Ada kendala nggak salah proses monitoring? Ada sih, kadang ada anak yang tutur katanya pun ya gitulah bagian kesama karena ada sama temennya, jadi dia tuh tidak bertamunya tuh tidak sopan gitu karena ngerasa. Sedangkan sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana sih kita tuh bertamu ke rumah orang tuh harus seperti apa gitu. Jadi itu nanti Ibu catatkan berarti ya di lembar observasi. Iya. Bantuan-bantuannya Ibu sudah kasih, kemudian nanti evaluasi mungkin ya terkait dengan apa yang mereka lakukan ya. Nah, kemudian Ibu apa kendala ketika Ibu menerapkan metode to stay? Kendalanya saat menjelaskan saja sih bagian karena anak kayak kurang paham gitu. Oh, gimana sih tekniknya gitu aja sih kendalanya. Jadi saya harus ekstra dalam menjelaskannya walaupun udah ada si ketua kelompok itu. Ya, tetap aja mungkin ada instruksi yang belum dipahami seutuhnya ya. Iya, belum instruksi yang belum dipahami. Baik. Nah, kalau Ibu ukur nih kemarin ya, kita kasih skala 0 sampai 10 deh. Metode to stay ini ada di angka berapa tuh kemarin pas pembelajaran? Kalau menurut saya masih ada di angka 7 sih. 7 ya? Oke. Kenapa masih tuh bisa belum 7? Masih belum efektif tadi? Iya, masih belum efektif. Oke. Ke depan mungkin Ibu punya ancang-ancang nih, ingin di angka berapa, dengan metode apa? Udah terbayang? Belum sih. Oke, nanti kita masuk ke area pengembangan ya, nanti di sana ya. Siap Ibu. Kemudian Ibu kan juga setelah metode to stay ini berjalan, ada proses presentasi juga ya, Bu ya. Nah, saya lihat presentasinya juga sudah berjalan ya, sesuai dengan mekanisme. Nah, apa sih Bu yang Ibu temukan nih pada saat anak presentasi, temuan-temuan sikap, mungkin pemahaman, ada nggak yang paling menarik nih yang ditemukan saat presentasi?
Kalau sikap mungkin anak belum terbiasa presentasi ya, jadi masih ada yang grogi juga, gitu aja sih bagian. Masih banyak yang, ayo atuh gitu, Ya. kayak saling nunjuk ke temannya gitu. Iya, iya. Nah itu berarti jadi salah satu kendala ya. Iya, kendalanya itu aja. Ada nggak nanti upaya ke depan akan seperti apa nih untuk kegiatan presentasi ini? Ada sih, akan membiasakan sih untuk mapel saya. Membiasakan. Iya. Seperti apa tuh pembiasaannya tuh? Membiasakan presentasi, jadi kalau misalkan ada tugas, tolong jelaskan atau tolong jawab, jelaskan yang tugas ya apa tugas yang sudah kalian kerjakan, jadi gitu aja sih. Itu individu Oh, berarti individu. Kalau individu, kalau misalkan untuk kelompok ya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan agar terbiasa mereka itu. Berarti presentasi akan selalu ada Akan nanti selalu dalam ada. proses pembelajaran Iya. sebagai bagian dari pembiasaan Iya. ya untuk menumbuhkan kepercayaan diri Iya, Ibu ya. betul itu. Anak biar bisa ngomong dulu, mampu menyampaikan gagasannya Iya, gitu ya. agar Baik, terbiasa. Baik. Baik. Nah, kemudian Bu, saya ingin mendengar lebih dalam pendapat Ibu. Menurut Ibu ada hal-hal menarik ya saat mengelola kelas nih? Karena kan kemarin yang saya lihat memang kelasnya itu kan tersekat sama rolling door ya. Kemudian rolling door itu juga sedikit terbuka. Iya. Tantangan-tantangan apa nih Bu yang hadir saat pengelolaan kelasnya? Ya biasanya kelas sebelahnya suka ngintip. Oh, kelas Iya, sebelahnya suka ikut-ikutan gitu. Jadi terus udah mah rolling door-nya tuh sangat terbuka ya. Terus jadi suara-suara dari kelas lain juga kedengar gitu, terganggu, apalagi suara kipas yang sekarang kan kipasnya ekstra bersuara. Jadi saya juga harus menjelaskannya harus melebihi suara saya tuh harus melebihi suara kipas itu gitu. Powernya lebih tinggi ya. Oke. Harus Dan lebih nanti power lagi. kira-kira gimana nih Bu untuk bisa menyelesaikan kendala tersebut? Apa yang akan Ibu lakukan nih? Untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, yang pertama pasti saya akan matiin kipas terlebih dahulu sih bagian. Oh, dimatiin kipasnya nantinya. Nantinya gitu aja untuk jendela-jendela dibuka saja, soalnya emang anak juga sampai bilang Bu nggak kedengeran kayak gitu. Kalau nggak dimatiin dikecilin aja itu kendala-kendalanya. Gitu aja selain sih. matiin kipas mungkin Ibu Akan ada upaya lain nggak, misalkan berkaitan sarana gitu? Dan prasarana, misalkan butuh apa biar suaranya lebih kedengeran gitu, kepikiran nggak? butuh sih ini pengeras suara. Sama kayak saya nih. Gitu ya. Oke, berarti Terus, itu mengupayakan ya, menyampaikan ya kepada pimpinan nanti supaya difasilitasi. Iya betul. Terus sama mengajukan yang rolling door itu loh. Tutup. Iya, biasanya saya sekat pakai whiteboardnya, saya geser buat. Jadi upaya Ibu itu biar juga menyekat sendiri sama anak-anak dibantu gitu ya. ditarik. Biar si anak tuh tidak kelas sebelah tuh tidak mengintip pembelajaran yang sedang saya lakukan. Karena rame kayaknya Bu, pembelajarannya jadi diintip. Diintip. Biasanya gitu anak tuh. Baik. Terima kasih Ibu. Nah, dari sekian urutan kegiatan inti nih Bu yang sudah tadi kita bahas bersama, mana yang harus dikuatkan nanti ke depan? Di tahapan mana tuh kegiatan itu? Kegiatan intinya medianya sih bagian. Media ya. Terus medianya harus dikuatkan. Medianya, modelnya, gitu aja. Harus lebih menarik lagi gitu. Ada media ya. Media dan model tadi ya. Kenapa itu harus dikuatkan Bu? Media itu kan sebagai media pembelajaran itu, kalau anak lihat medianya aja udah tertarik, pasti dia juga akan tertarik dengan pembelajarannya. Lebih aktif lagi. Ya, lebih dibanyakin lagi gitu bagian. Baik. Jadi Ibu concern untuk nanti mengembangkan media pembelajaran sama modelnya. Model pembelajarannya. Ya, biar anak tidak bosan. Siap. Baik Ibu, kita akan masuk ke sintak terakhir ya di kegiatan penutup nih. Saya kemarin cermati Ibu sudah melaksanakan refleksi pembelajaran ya. Iya. Nah, menurut Ibu penting nggak sih refleksi pembelajaran ini bagi Ibu? Penting sih penting ya? ya. Kenapa tuh jadi penting?
refleksi pembelajaran biar anak itu bisa mengoreksi apa sih yang kurang dari pembelajaran hari ini Oke. gitu. Selain selain mengambil kesimpulannya, anak juga harus mengetahui, oh saya kurang paham ini nih Bu gitu. Nanti bisa saya tingkatkan lagi itu Oke, aja. oke. Nah, ada nggak refleksi cara mengajar nih? Ibu misalkan nanya ke anak-anak, gimana cara ngajar ibu misalkan? Ada masukan nggak dari anak-anak? Biasanya saya lakukan itu di akhir semester. Oke, di akhir semester ya. Iya. Nah, gimana Ibu? Kalau ada masukan, Ibu responnya gimana tuh? Apa yang akan Ibu lakukan atas dari masukan tersebut? Oh ya, saya sangat senang ya, karena masukan dari anak, berarti anak itu benar-benar mengikuti pembelajaran saya gitu bagian. Jadi ya akan nggak mengikuti, tapi saya akan lebih perbaiki lagi. Yang menurut anak itu, oh ibu jangan seperti ini pembelajaran. Nanti saya akan mencoba untuk diperbaiki atau ditingkatkan lagi biar anak itu lebih senang dalam pembelajaran saya. Baik, siap. Jadi menjadi referensi, masukan-masukan positif, sehingga nanti ke depan bisa lebih baik lagi ya, dalam segala hal ya Bu ya. Dalam segala hal. Baik. Nah, terakhir nih Bu nih, di percakapan umpan balik ini, bagaimana kesimpulan proses pembelajaran kemarin Bu saat kita di kelas? Apa yang bisa Ibu simpulkan dari semua kegiatan? Dari semua kegiatannya, anak jadi lebih aktif sih bagian. Anaknya menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model yang saya gunakan kemarin. Dan anak juga menjadi lebih bersosialisasinya tuh lebih tinggi sama teman-temannya gitu aja sih. Oke. Dan rasa tanggung jawabnya ada. Rasa tanggung jawab juga ya. Tanggung jawabnya. Oke, berarti memang tujuan dari penguatan karakter juga terselipkan di sini ya. Melalui model, metode dan media yang Ibu gunakan, juga ada misi lain sekaligus juga menguatkan nilai-nilai karakter pada proses pembentukan nilai-nilai kebaikan di anak ya, tanggung jawab. Sama yang literasi juga. Ya. Oke. Baik Ibu. Oke, kita sudah membahas seluruh kegiatan ya Bu ya, dari kegiatan supervisi di kelas ya. Ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan saya observasi kemarin. Nah, tibalah kita ke pertanyaan perencanaan ke depan ya Bu ya, dalam perbaikan atau peningkatan kapasitas Ibu dalam proses pembelajaran. Ibu nanti kira-kira ke depan ingin mengembangkan area yang mana nih? Kalau tadi misalkan ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, Ibu akan concern kemana nih? Kalau di pendahuluan akan ke aktivitas mana? Di kegiatan inti akan di aktivitas mana? Di penutup akan di aktivitas mana? Ya, untuk pendahuluan sepertinya. Karena saya akan membiasakan anak melaksanakan 5R pagian. Atau 5S. Kan itu ada tuh di dunia kerja. Jadi membiasakan anak itu untuk hidup rapi gitu. Bersih gitu, ada tanggung jawabnya gitu. Resik. Berarti Ibu lebih ke metode metode ajarnya ya. Ya, metode ajar. Terutama dalam integrasi kompetensi sosial dan emosional ya. Ada budaya kerja. 5R ya. Pendahuluan. Yang ingin dicapai Bu, kenapa ada budaya kerja 5R dan sebagainya itu agar apa nanti ke depan? Agar anak itu lebih teratur lah gitu. Disiplin gitu bagian. Tahu tanggung jawab, mengerti tanggung jawab dia tuh sebagai pendidik, peserta didik itu harus apa. Dan untuk 5R ini kan ada ya di dunia kerja. Nah, kan biar terbiasa juga ditanamkan dari sekarang. Apa ukuran keberhasilannya nih Bu nih? Lihat kondisi kelasnya rapi, pakaiannya rapi udah jadi salah satu ya? Iya, salah satu. Kondisi kelas rapi, bukunya rapi, disampul, terus pakaiannya rapi ya gitu. Siap nih. Nanti dalam melaksanakan peningkatan metode dalam insersi budaya kerja itu, dukungan apa nih yang Ibu butuhkan nih? Atau yang udah Ibu siapin apa aja nih sekarang?
Kalau dukungan sih, saya butuh dukungan dari kesiswaan Dukungan juga. dari kesiswaan ya, oke. Gitu. Kesiswaan ya. Iya. Ada yang sudah Ibu persiapan nanti ke depan terkait dengan budaya 5R ini? Ke depan belum ada sih, masih baru merencanakan gitu Pak. Oke. Oh, udah agak ada gambarannya doang. Oke. Gambarannya nanti mungkin akan lebih seperti apa, dalam bentuk apa nanti sosialisasinya ke anak? Sosial pas saat pembelajaran saya aja sih. Pembelajaran. Khusus untuk pembelajaran PPKN, bukunya disampul, terus bajunya rapi, pakai dasi kalau hari Senin gitu. Oke, siap Ibu. Ya. Baik, itu area pertama di pelaksanaan pembelajaran, sintak pendahuluan terkait dengan insersi budaya kerja ya. Iya. Oke, ada lagi nggak Bu? Dari kegiatan inti mungkin ada yang ingin dikembangkan? Itu model. Model. Model Apa? Kenapa metode. ingin mengembangkan modelnya? Tujuan yang hendak dicapainya apa? Agar tidak bosan aja sih tujuannya saya. Oke. Anak biar lebih menarik lagi gitu, biar anak lebih aktif lagi. Oke. Ternyata pembelajaran PPKN itu tidak membosankan gitu, banyak model-modelnya gitu dan metodenya gitu. Karena kan sering berseliweran PPKN itu hanya menghafalkan undang-undang, ternyata tidak. Oke. Gitu. Jadi ke depan Ibu ingin merubah ya, Heeh. menjadi lebih baik lagi sehingga lebih interaktif dan lebih menarik. Iya, lebih Nanti menarik. ukurannya apa nih Bu? Dikatakan bisa lebih interaktif tuh dilihatnya dari apa nanti? Mungkin nanti dilihat dari keterampilan anaknya sih. Oke, keterampilan dalam hal apa nih? Ini presentasinya, terus nanti juga akan ada tugas anak itu membuat infografisnya. Nah, seperti itu. Nah, tugas-tugas juga ya. Ya, tugas-tugas juga. Nah, dalam mewujudkan itu Ibu butuh dukungan dari siapa nih kira-kira nih? Dukungan Atau sumber-sumber apa nanti yang akan Ibu manfaatkan tuh dalam mencari model-model pelaksanaan pembelajaran tuh? Paling di lingkungan sekolah kayak buat video sih dari ini nih, dari apa, guru-guru TKJ. Oh, sumbernya dari rekan sejawat ya. Iya, rekan sejawat dari guru-guru TKJ untuk Guru meningkatkan aplikasi Canva-nya bagian aplikasi editornya untuk mengajarkan aplikasi editor kayak gitu aja sudah. Siap Ibu. Kemudian selain model tadi ada media juga ya yang ingin dikembangkan ya. Tujuannya apa Bu? Kenapa ingin mengembangkan media pembelajaran? Agar lebih menarik gitu. Agar lebih menarik ya. Dan untuk meningkatkan kreativitas anak juga medianya. Nah, nanti dikatakan pembelajaran itu medianya sudah menarik, itu kelihatannya dari mana Bu? Dari respon anaknya. Ya. Nanti kan jadi hasil tugas-tugas itu kan bisa ditempelkan di kelasnya. Gitu. Oke. Jadi ada artefak ya, ada dokumentasi gitu ya. Sebagai media juga nanti yang bisa digunakan ke depannya. Nah, untuk mewujudkan itu Ibu butuh dukungan dari siapa kira-kira? Atau sumber-sumber apa nanti yang akan dimanfaatkan? Dari sarana prasarana mungkin bagian. Sarananya. Iya. Lebih spesifik mungkin sarana apa? Kayak infokusnya harus lebih diperbanyak lagi gitu aja. Baik. Sumber-sumber bacaan nanti ada dibutuhkan nggak? Iya, butuhkan itu perpustakaan. Bagus ya. Baik Ibu. Adakah area lain nih? Misalkan di perencanaan ada yang harus diperbaiki atau dievaluasi, ada nggak Bu? Belum ada sih, menurut saya segitu aja. Berarti Ibu akan fokus pada area pelaksanaan pembelajaran. Tadi Ibu juga sudah memilih dan ingin menguatkan yang pertama itu pada metode pembelajaran dengan pelaksanaan insersi budaya kerja. Kemudian yang kedua model pembelajaran, yang ketiga adalah media pembelajaran. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali Bu Alma. Kita sudah berhasil merencanakan pengembangan diri Bu Alma ke depannya. Nah, kira-kira nih Bu nih, ke depannya kita bertemu lagi kapan nih? Dan ini tuh akan dijalankan kapan nih pengembangan ini? Kalau bisa secepatnya. Secepatnya dalam 1 minggu ini atau beberapa minggu ini mungkin?
bulan depan lagi. Bulan depan ya, Nah, targetnya kalau bulan nggak depan semester, ya. kalau nggak semester depan lah. Oke, Ya. oke. Berarti paling cepat bulan depan ya. Heeh. Oke, berarti nanti insya Allah kita buat komitmen lagi ya Bu ya. Kita Iya. akan bertemu kembali untuk melihat sejauh mana implementasi yang sudah Ibu lakukan dalam mengembangkan diri Ibu pada 3 area pengembangan tersebut ya Bu ya. Nanti kita komunikasi lagi tempat dan waktunya setelah 1 bulan itu berjalan. Dan saya harapkan Ibu bisa kembali berdiskusi bersama saya untuk mengevaluasi dan meningkatkan hal-hal yang perlu dikuatkan nanti bersama-sama, sehingga nanti kita bisa sama-sama mencari solusi terbaik. Dan Ibu juga bisa semakin meningkat kompetensinya. Dan kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang selalu berpihak kepada murid. Baik, terima kasih Bu Alma. Gimana nih perasaannya? Kita sudah selesai dalam 2 percakapan ya, umpan balik dan percakapan perencanaan. Kesannya gimana? Perasaannya? Udah lega. Udah plong ya? Aduh, plong gitu. Dan sudah terpikir ya? Udah terpikir ke depannya kayak gimana. Ngapain dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Bu Alma, saya Yo, ucapkan sama-sama. semoga kita senantiasa berkolaborasi ke depan. Ya, siap. Ya. Baik.